Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Kami dari semester 2 STEM Program Studi PGSD Kelompok 5 Mata Kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia yang beranggotakan saya Adelia Intan Utami, Saya Hida Laila Irsyadina. saya Zakia Nazir Effendi, saya Ayu Indah Wulandari. Kami akan menjelaskan materi tentang kalimat efektif dengan menggunakan video animasi. Selamat menyaksikan. Baiklah anak-anak, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kalimat efektif. Menurut Sugono, kalimat efektif adalah kalimat yang memperlihatkan bahwa proses penyampaian oleh penulis dan proses penerimaan oleh pembaca berlangsung dengan sempurna, sehingga isi atau maksud yang disampaikan oleh penulis tergambar lengkap dalam pikiran pembaca. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, kalimat efektif adalah kalimat yang disampaikan penulis dengan singkat, padat, dan jelas sehingga kalimat tersebut mudah dipahami oleh pembaca. Baiklah anak-anak, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Adel. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri kalimat efektif. Kalimat efektif juga memiliki beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah kelogisan. Kelogisan artinya kalimat itu dapat diterima oleh akal sehat manusia. Contohnya, dia pergi ke pasar menggunakan sepeda. Kalimat tersebut dapat diterima oleh akal manusia. Yang kedua adalah kepaduan. Kepaduan artinya hubungan yang padu terdapat dalam suatu kalimat, di mana antara satu kata dengan kata yang lainnya memiliki hubungan yang sangat erat. Contohnya, Raihana sangat sayang pada adiknya. Di situ terdapat kepaduan antara satu kata dengan kata lainnya di dalamnya. Yang ketiga adalah kesejajaran. Kesejajaran artinya kalimat yang memiliki kesamaan bentuk, makna, dan uraiannya, sehingga mempermudah pemahaman oleh pembaca. Kesejajaran juga dibagi menjadi beberapa bagian. Kesejajaran yang pertama adalah kesejajaran bentuk. Kesejajaran bentuk artinya kalimat itu membantu memberi kejelasan dengan menempatkan kata-kata yang mendukung dengan fungsi yang sama. Contohnya, kegiatannya adalah membeli buku, membuat katalog, dan mengatur pinjaman buku. Kesejajaran yang kedua disebut dengan kesejajaran makna. Artinya, kalimat itu padu apabila penataan gagasan yang cermat. Contohnya, Sarifah memetik setangkai bunga mawar. Yang ketiga adalah kesejajaran dalam perincian. Artinya, memperhatikan perincian yang ada dalam suatu kalimat. Contohnya, pemasangan internet akan meningkatkan 1. Kelancaran, 2. Wibawa, dan yang ketiga, pengeluaran. Baiklah anak-anak, ciri-ciri selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Jeki. Baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri kalimat efektif yang selanjutnya. Ciri yang keempat yaitu kehematan. Papera menjelaskan bahwa kehematan adalah kalimat efektif merupakan pembatasan dalam pemakaian kata, frase, atau bentuk-bentuk bahasa. Jadi, maksud dari kalimat hemat ini adalah pemakaian kata yang tidak berlebihan dalam satu kalimat. Contoh, dia masuk ke ruang perpustakaan, kemudian duduk di kursi paling pojok lalu asyik membaca novel. Yang kelima, kevariasian. Kevariasian adalah keberagaman bentuk bahasa yang digunakan penulis untuk menarik minat dan perhatian pembaca. Kevariasian ini dapat diperoleh melalui variasi sinonim kata, variasi panjang pendeknya kalimat, variasi bentuk aktif pasif, variasi jenis kalimat, dan variasi pola kalimat. Nah, anak-anak, ciri-ciri kalimat efektif selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Ayu. Baiklah anak-anak, langsung saja Ibu jelaskan ciri-ciri selanjutnya ya. Ciri yang keenam yaitu kefokusan.
Kefokusan adalah pemusatan perhatian pada bagian kalimat tertentu. Kefokusan kalimat dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu pengedepanan, pengulangan, dan pertentangan. Yang pertama yaitu pengedepanan. Pengedepanan kalimat dapat dilakukan dengan meletakkan bagian yang difokuskan pada awal kalimat. Contoh, Piala Sudirman seharusnya tidak berpindah dari bumi pertiwi ini. Yang kedua yaitu pengulangan. Pengulangan adalah unsur yang akan difokuskan dapat ditempuh melalui pengulangan bagian yang akan difokuskan. Yang ketiga, pertentangan, yaitu kata yang ingin difokuskan ditempatkan dalam suatu posisi pertentangan. Contohnya, Nadia anak yang tidak malas dan curang, tetapi rajin dan jujur. Jadi, dari pembahasan materi kita kali ini dapat disimpulkan bahwa kalimat efektif adalah kalimat yang berisikan gagasan penulis yang dapat dipahami oleh pembaca, hemat dalam pemakaian atau pemilihan kata, dan sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Adapun ciri-ciri kalimat efektif antara lain kelogisan, kepaduan, kesejajaran, kehematan, kevariasian, dan kefokusan. Baiklah anak-anak, apakah sudah mengerti? Mengerti, Bu. Setelah mempelajari materi tentang kalimat efektif, kami melakukan studi kasus dan menemukan beberapa kalimat tidak efektif yang terdapat pada media cetak Teknokra edisi bulan Agustus 2019. Perhatikan kalimat berikut ini. Lalu, penghuni diwajibkan biaya 2 kali makan sehari senilai Rp500.000 untuk 20 hari saja. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif karena strukturnya tidak sepadan. Selain itu, penggunaan konjungsi dalam kalimat tersebut kurang tepat. Kalimat tersebut seharusnya diubah menjadi selain itu, penghuni diwajibkan membayar biaya makan 2 kali sehari senilai Rp500.000 per 20 hari. Mari kita amati kalimat selanjutnya. Salah satu isi surat keputusan SK ini, rektor menimbang adanya keputusan ini bahwa agar mahasiswa tidak terkena putus studi diperlukan regulasi yang jelas. Kalimat tersebut merupakan kalimat tidak efektif karena dalam kalimat tersebut terdapat penggunaan kata-kata yang maknanya sama serta tidak memiliki kesejajaran makna yang jelas. Kalimat tersebut seharusnya diubah menjadi salah satu isi surat keputusan ini, rektor menimbang bahwa diperlukan regulasi yang jelas agar mahasiswa tidak terkena putus studi. Perhatikan kalimat berikut ini. Lalu, bagi mahasiswa diharapkan patuh untuk tepat waktu, karena itu untuk dana operasional pelayanan pendidikan. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang tidak efektif, karena kalimat tersebut tidak hemat, maksudnya pemakaian kata yang berlebihan dalam kalimat tersebut. Kalimat tersebut juga tidak memiliki ketegasan makna. Kalimat tersebut seharusnya diubah menjadi bagi mahasiswa diharapkan tepat waktu, karena UKT itu untuk dana operasional pelayanan pendidikan. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.